sekalian, untuk yang tertinggal Zoom hari ini, kalian bisa simak video ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang My Classroom, artinya ruang kelasku. Kalian bisa lihat buku bahasa Inggris kalian di halaman 3 ya. Di situ tuh ada berbagai macam benda yang ada di dalam ruang kelas kita, ruang kelas kalian, ruang kelas kamu ya. Ada apa aja sih, teacher? Kalau misalkan bahasa Indonesia kalian pasti udah jago nyebutinnya. Ada bangku teacher, ada meja, ada papan tulis, ada peta. Itu udah pasti kalian udah ahli lah kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kalian harus menyebutkannya dengan bahasa Inggris. Nah, kalian simak buku LKS kalian di halaman 3 itu ada bacaan take a look at the picture. Artinya kalian lihat gambar yang ada di sini. Nah, ini adalah potret ruang kelas ceritanya ya. Do you know what picture is it? Kamu tahu nggak itu gambar apa? Ya, itu adalah gambar apa, teman-teman? Kelas, gambar ruangan kelas, ya kan? You are right, betul. Kamu betul sekali. It's a picture of classroom. Itu adalah gambar atau potret dari ruang kelas. There are many things in the picture. Ada banyak barang di dalam gambar tersebut. Can you mention their names? Apakah kamu bisa menyebutkannya? Seperti itu. We will learn about things in the classroom. Kita akan belajar tentang berbagai macam benda yang ada di dalam kelas. Seperti itu. Are you ready? Siap ya? Siap dong. Nah, untuk yang pertama, kamu harus listen to your teacher and repeat. Kamu harus mendengarkan lalu mengulangi, seperti itu ya. Di gambar yang pertama di sini kan ada chair. What is chair? Chair adalah kursi atau bangku. Tapi di dalam bahasa Inggris, bangku itu memiliki banyak sekali nama. Ada chair, ada bench, ada sofa. Chair itu apa, teacher? Chair itu merupakan kursi kayu yang hanya bisa diduduki oleh satu orang saja. Bench juga sama, kursi kayu yang biasa kalian temui, misalkan contoh kayak di tempat-tempat umum seperti taman. Terus misalkan ada di rumah sakit atau di sekolah-sekolah yang kursinya panjang, itu bench. Dia terbuat dari kayu, tetapi fungsinya untuk diduduki oleh banyak orang, lebih dari satu orang. Itu namanya bench. Kalau chair hanya bisa diduduki oleh satu orang saja. Seperti itu. Yang kalian pakai di kelas itu namanya chair, ya. Terus ada lagi sofa. Sofa merupakan kursi juga, bangku. Tetapi sofa itu merupakan kursi yang memiliki busa, kursi yang lembut, yang biasanya kursinya itu besar. Terus ada juga yang berukuran tidak terlalu besar, tetapi dia empuk. Itu bisa dikatakan sebagai sofa. Jadi bedakan ya antara bench, chair, dan sofa. Kelas 3 udah harus bisa membedakan bahasa Inggris dengan banyak sekali arti, seperti itu. Untuk selanjutnya ada gambar a cupboard. Cupboard itu artinya lemari. Ya, lemari yang ada di sekolah atau di kelas itu namanya cupboard. Itu biasa digunakan untuk naro-naro misalnya buku-buku, piala, itu namanya cupboard. Sedangkan lemari yang ada di rumah kalian itu namanya bukan cupboard, tetapi wardrobe. Wardrobe itu adalah lemari juga, tetapi wardrobe itu digunakan untuk menaruh pakaian. Sedangkan cupboard itu dipakai atau digunakan untuk selain pakaian, seperti itu ya. Ada juga an eraser. Eraser artinya penghapus. Ada a blackboard. Nah, board itu terbagi menjadi dua, ada blackboard and ada whiteboard. What is the blackboard? Blackboard is papan tulis hitam. Sedangkan whiteboard adalah papan tulis putih. Nah, yang biasa kita pakai di kelas adalah whiteboard. Yang biasa teacher pakai itu namanya whiteboard, yang bisa dihapus, yang bisa ditulisnya pakai spidol. Nah, kalau misalkan blackboard itu digunakan hanya bisa dipakai menggunakan kapur. Kapur in English the meaning chalk. Chalk artinya kapur, seperti itu. Terus ada lagi lesson schedule. Kalian bisa lihat di halaman 4 di gambar yang pertama itu yang paling atas ada lesson schedule. Lesson schedule adalah jadwal pelajaran. Lalu ada map. Map artinya peta, dan ada a broom. Broom itu artinya apa? Broom artinya sapu. Sapu injuk ya, teman-teman. Kalian boleh sambil kalau misalkan ketinggalan videonya dimundurin aja lagi, ditonton terus diartikan ya. Ada a dustbin. Dulu waktu di kelas 1 atau kelas 2 kalian mempelajari tempat sampah itu adalah basket.
Nah, sedangkan di kelas 3 disebutnya dustbin. Kenapa teacher? Dustbin adalah tempat sampah yang tertutup, disebutnya dustbin. Sedangkan tempat sampah atau keranjang sampah yang biasa kalian kenal sebagai basket itu merupakan tempat sampah yang terbuka ya, yang biasa digunakan yang ada di luar. Terus untuk sampah-sampah kering biasanya itu pakainya basket. Sedangkan dustbin itu bisa digunakan untuk sampah basah ya, seperti itu. Lalu di situ ada di halaman 4 untuk teks 2, kalian dengarkan teacher ya. Di gambar pertama ini kalian harus listen and circle the correct picture. Dengar dan lingkarilah gambar yang benar, teman-teman ya. Di sini ada gambar yang pertama, a table. Silakan kalian lingkari gambar table. Table artinya meja, berarti gambar meja kalian lingkari. Silakan. Lalu ada juga nomor 2, itu ada ada feature duster, artinya a feature duster itu artinya kemoceng. Nah, kemoceng itu ada di gambar yang tengah, dilingkarin ya. Nomor 3 ada student. Nah, mana yang gambar murid? Yang gambar pertama, kedua atau ketiga? Ya, yang gambar murid kalian lingkari nomor 3, dan nomor 4 itu ada a blackboard. Silakan kalian lingkari a blackboard. Apa tadi teacher bilang? Blackboard itu adalah papan tulis. Silakan dilingkari papan tulis. Dan selanjutnya di halaman masih nomor 5 itu kalian lingkari a window. Window itu artinya jendela. Kalian lingkari yang jendela itu di gambar yang tengah itu dilingkari. Dan selanjutnya untuk tugas kalian bisa baca dulu ya. Di halaman 5 itu ada speaking expression. Itu bisa kalian artikan sebagai cara kamu bertanya. Misalnya kamu bertanya di mana peta, terus misalkan di mana papan tulis atau dan lain sebagainya. Itu bisa kalian menggunakan expression yang ada di sini. Nanti pas kita tatap muka insya Allah akan kita bahas. Mungkin kalau di video ini akan terlalu panjang. Dan untuk tugas selanjutnya, sebelum kalian mengisi teks 4, kalian baca dulu teks 3-nya, lalu kalian isi ya. Diisinya dengan pernyataan T atau F. Kalau misalkan pernyataannya betul, kalian jawab T. Di situ tulis di sini nih, ini ya di gambar ini T. Kalau misalkan salah, kalian jawabnya F. Seperti itu ya. Akan teacher cek tugasnya pada pertemuan Selasa besok ya di sekolah insya Allah. Kalian kerjakan sampai halaman 6 itu sampai nomor 8. Hanya itu saja tugasnya. Sekian dari teacher untuk hari ini. Terima kasih. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum. Bye.